Saudara, Tuhan itu begitu mengasihi jemaatnya yang ada di tempat ini. Ya, sepanjang sejarah perjalanan saya untuk membimbing, menemani saudara bertumbuh dalam rohani, saya rasakan Tuhan begitu besar, luar biasa, mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Mengapa saya katakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini? Tuhan selalu mendandani jemaat Tuhan di tempat ini untuk menjadi calon mempelainya yang semakin hari semakin cantik. Artinya semakin hari semakin berkenan di hatinya karena dia begitu mengasihi kita. Hari-hari ini Tuhan selalu berbicara kepada saya untuk saudara tentang beribadah. Saya katakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan selalu ibadah, ibadah, dan ibadah terus. Tuhan katakan, ingat pekerjaan mereka nanti di sorga itu adalah beribadah kepadaku. Memuji, menyembah. Sebelum waktunya tiba, aku persiapkan mereka. Saudara, ketika kita akan memasuki dalam sebuah pekerjaan yang baru, kita harus siap. Kita harus tahu bagaimana cara bekerjanya, cara melakukannya, karena itu pekerjaan, saudara. Kita nanti di sorga, pekerjaan kita bukan seperti kita semasa di bumi ini, saudara. Pekerjaan kita di sana nanti beribadah kepadanya siang malam, memuji, menyembah Dia. Sebelum kita bekerja, kita telah dididiknya, kita telah diarahkannya. Itulah saya katakan, hari demi hari Tuhan membimbing kita, memimpin kita terus, karena Dia tahu, Dia mempersiapkan kita supaya nanti kelak sebentar lagi waktunya kita sudah bisa melakukan pekerjaan itu dengan benar. Makanya saya tanyakan Tuhan, kenapa terus sampai ayat emas aja Tuhan mengarahkan kita kepada ibadah, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan cinta kasih Tuhan kepada jemaat di tempat ini. Mari kita lakukan itu, kita hargai itu, dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum pagi hari ini saya menyampaikan firman Allah, ada dua hal catatan yang perlu saya bagi dan saya sampaikan ulang, saya garis bawahi supaya kita semua mengerti, mengingat, dan melakukannya. Yang pertama, saudara, mungkin bisa ditampilkan. Iya, seperti yang saya bagikan kemarin di dalam ayat emas yang ada. Sebelumnya mari kita baca dulu di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 36 sampai 37. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita buka Alkitab kita, handphone kita. Kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 36 sampai 37. Saya tunggu sampai semua sudah dapat. Nanti kalau saya baca percuma kalau ada yang belum dapat ayatnya, ya, enggak bisa baca bareng-bareng. Lukas 2 ayat 36 sampai 37, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyur. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah
dan siang malam beribadah dengan puasa dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Saudara, Hana sang nabiah adalah seorang wanita tua yang umurnya 84 tahun. Mak Bas dipanggil Tuhan usia 84 tahun. Saudara. Menurut pikiran saya sendiri, orang yang sudah berusia 84 tahun akan mengalami banyak kesulitan untuk beraktivitas. Jangankan 84 tahun, saya aja 58 tahun juga kadang-kadang pekun lupa, saudara. Kadang kalau bangun tidur kriet, waduh. Ini masih jauh dari 84 tahun. Wanita tua 84 tahun, janda. Janda itu berarti tidak mempunyai pasangan yang mendukung dia, yang menolong dia, yang memperhatikan dia, yang merawat dia. Tidak punya pasangan seperti itu. 84 tahun janda, wanita. Tapi yang tercatat di dalam firman Allah dikatakan tidak pernah. Tidak ada absen, saudara. Zaman dulu tidak ada absen. Kalau datang, oh Pak Panggi, Bu Panggi datang cawang. Nanti minggu depan kalau enggak datang ditanya Bunda Esther, kemana Pak Panggi, Bu Panggi, kemarin kok enggak datang. Zamannya Nabiah Hana, saudara. Dia dikatakan firman Allah, saya percaya apa yang ditulis firman Allah, ya dan amin. Tidak salah, benar. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ini berbicara tentang bahwa dia benar-benar setia datang beribadah. Dikatakan tadi ayat yang sudah kita baca, ia sudah sangat lanjut umurnya. Dan sekarang dia janda, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia begitu setia dalam beribadah. Bahkan dikatakan siang malam beribadah, bukan hanya beribadah. Ayat yang sudah kita baca, berpuasa, berdoa. Hebat, saudara. Saya yang masih umur 58 tahun, saya akui saya kalah dengan Ibu Hana, sang nabiah. Saya tidak tahu bagaimana dulu caranya Ibu Hana datang ke bait Allah. Kalau sekarang ada kendaraan, tidak punya kendaraan bisa nunut. Ada sepeda ontel, ada sepeda motor, ada mobil, ada betor, dan sebagainya. Saya tidak pernah mengerti bagaimana dulu seorang janda tua 84 tahun siang malam ke bait Allah. Naik apa, saudara? Fasilitas ibadah belum seperti sekarang. Gereja tidak ada AC, semua jemaat sumuk, termasuk saya, saudara. Tidak ada fasilitas seperti sekarang. Zamannya Hana. Dan saya tidak pernah memikir sopo yo sing nonton Hana tunuk 84 tahun nang gereja setia siang malam 84 sik kuat poso.
Saya tidak bisa membayangkan siapa yang nuntun. Model bentuknya bait Allah itu gimana saudara? Saya tidak pernah tahu dengan jelas dan pasti. Siang malam awan benginang gereja nang bait Allah. Usia 84 tahun, janda. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, bukan hanya kagum, tapi saya ingin kuasa dari firman Allah ini menular ke hidup kita. Di tempat ini saudara, mungkin yang usia Pak Yusa kemana ya Pak Herman? Oh ya, nanti kapan-kapan kita akan ke sana ya. 84 tahun saudara. Mak Cing yang masih cantik umurnya berapa sekarang? 76. 84 diambil 76 itu berapa ya? 8 tahun lagi. Namanya juga Hana. Tapi Mak Cing sekarang masih ratu narinya GAB Mojosari saudara. Ini kita kalau baca kagum itu boleh. Tetapi biarlah kuasa firman Allah ini transfer dalam hidup kita. Mengapa Tuhan terus mengorek kita tentang ibadah? Karena Dia mencintai kita, Dia tahu pekerjaan kita nanti di sana itu ibadah. Tadi pagi ketika saya bangun, ayat emas apa Tuhan yang harus saya sampaikan? Terus berseri, pagi ini sampaikan tentang ibadah. Bagaimana seorang wanita yang bernama Lydia, saudara sudah baca? New Bunda Esther pagi hari ini. Di mana seorang wanita penjual kain ungu Lydia beribadah dengan hati yang terbuka sehingga dia mendengarkan apa yang disampaikan. Mari kita mencontoh beribadah dengan benar. Mungkin kita tidak bisa siang malam ke metanoia. Tapi kami sudah menyediakan sarana ibar. Lakukan itu siang malam ibar, pagi siang malam, saudara. Jangan melakukannya dengan meremehkan ibar. Dengan melakukan aktivitas lain. Hormat. Ikut apa yang disampaikan di ibar. Kalau dibuka Alkitab, buka Alkitab. Kalau doa, berdoa. Doa berkat, doa berkat. Kan cuma berapa menit toh saudara, nyanyi juga cuma berapa menit, firman juga cuma berapa menit. Mungkin kita tidak bisa ke balai metanoia siang malam setiap hari ibadah. Lakukan ibar dengan baik dan benar. Saudara, mari hari-hari ini kita belajar pekerjaan kita yang akan datang. Kalau kita tidak mau belajar, itu terus kita lakukan loh saudara. Aktivitas kita di sana nanti siang malam, ibadah memuji menyembah. Mari kita hargai ibadah yang ada dengan benar. Kalau saudara mulai aras-arasan ibadah, buka ayat ini baca. Mosok aku sing sik nom kalah ambek Hana yang 84 tahun. Siang malam beribadah, berpuasa, berdoa di bait Allah. Tidak pernah ditinggalkan pekerjaan ini. Oleh Hana. Hormati ibadah. Lakukan ibadah dengan benar. Karena sebentar lagi pekerjaan kita di sana bukan seperti pekerjaan kita sekarang di bumi. Tapi di sana kita beribadah siang malam. Catatan yang kedua. Next.
Seperti yang sudah saya bagikan kepada saudara. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Mari kita menghormati firman Allah, berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, supaya hati kita yang ada di dalam ini bisa mendengarnya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Saudara, next. Ya, LCD-nya next. Saudara, takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Pengkhotbah 12 ayat 13 katakan bahwa ini adalah kewajiban. Kewajiban setiap orang. Jadi setiap kita yang duduk di tempat ini, bukan per pasutri, bukan per kakak, tapi per KTP, setiap orang, tiap-tiap orang, satu orang, itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Takut akan Allah, berpegang pada perintahnya. Next. Saudara, kata wajib itu artinya sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilaksanakan, itu namanya wajib. Contoh, kalau ada lomba paduan suara, ada lomba nyanyi, mesti ada lagu wajib dan lagu pilihan. Ada lomba paduan suara. Lagu wajibnya Indonesia Raya, lagu pilihannya terserah mau pilih lagu apa. Tapi lagu wajib ini harus dinyanyikan, tidak boleh tidak. Saudara ikut lomba nyanyi, pasti ada lagu wajib. Lagu pilihannya saudara pilih mau nyanyi lagu apa terserah. Tapi lagu wajibnya harus dinyanyikan karena itu wajib, harus. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu namanya kewajiban. Nah, setiap kita ini punya kewajiban yang harus dilaksanakan, harus dilakukan, wajib. Apa itu? Takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Next. Takut akan Allah, berpegang pada perintahnya, kewajiban setiap orang per pribadi. Next. Takut akan Allah, memegang perintahnya, ini harus dilakukan oleh setiap orang. Next. Jika ada orang yang tidak melakukan kewajibannya, jika ada orang yang tidak melakukan kewajibannya, yaitu takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya, maka next, mari kita baca ayat lanjutannya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Perhatikan, saya akan bacakan. Saudara juga bisa baca ya.
Pengkhotbah 12 ayat 14, ini jika ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Kalau ada orang yang tidak melakukan Pengkhotbah 12 ayat 13, Pengkhotbah 14 mengatakan setiap orang akan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itulah akan dipertanggungjawabkan tentang kewajiban kita. Baik atau jahat, dilakukan atau tidak, akan ada pengadilan. Next. Bukan manusia yang berhak mengadili. Oh, wong iku gak takut akan Allah. Oh, wong iku gak berpegang pada firman perintahnya. Bukan manusia yang berhak mengadili, saudara. Kalau ada manusia yang berani mengadili, itu berarti merampas hak pengadilannya Tuhan. Bukan manusia yang mengadili, tapi Allah secara langsung nanti yang akan mengadili setiap perbuatan kita, setiap kewajiban kita. Allah yang langsung akan mengadili. Next. Jangan sembrono. Ingatlah, masing-masing kita punya kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan ke pengadilannya. Tidak usah ngurusi kewajiban orang lain, saudara. Kewajiban kita sendiri. Mari kita perkarakan, mari kita urusi. Karena ini yang akan kita pertanggungjawabkan ke pengadilannya. Next. Saudara lihat ke depan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pengadilan Allah tidak bisa disuap dengan pelayanan. Ini bukan omongan Bunda Esther. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pengadilan Allah tidak bisa disuap, disogok dengan pelayanan. Next. Ayat yang sudah sangat melontok di kepala kita. Matius 7, 21, 23 katakan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Apakah itu tidak melayani? Melakukan mujizat loh saudara, dengan nama Tuhan loh, bernubuat dengan nama Tuhan loh saudara, bukan dengan nama yang lain. Tapi Tuhan katakan, pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal engkau. Mohon maaf, pengadilan Tuhan tidak bisa disuap dengan pelayanan. Next. Bukan berarti saya menganggap remeh pelayanan, karena saya juga seorang pelayan. Melainkan, next, layani Tuhan dengan cara yang benar. Pelayanan yang disertai takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Hari pengadilan itu bukan semakin hari semakin jauh dari kita. Ketahuilah hari pengadilan itu semakin hari semakin sampai kepada kita, semakin dekat. Jangan berlama-lama untuk ngowai, untuk beneri hasil
yang akan ditanyakan dalam pertanggungan jawab kita. Jangan lama-lama. Kalau sekarang kita masih dikasih waktu bernapas, Tuhan masih cinta kita. Kita masih diberi kesempatan untuk membenahi apa yang akan kita pertanggungjawabkan. Next. Takut akan Tuhan dalam bahasa Ibraninya, takut itu adalah yari. Yari itu takut, hormat, kagum. Bukan takut yang bagaimana? Tuhan itu serem, aku takut. Bukan. Takut, hormat, kagum. Itu yare. Ya, ini kewajiban kita. Yare ini kewajiban kita. Saudara. Takut, hormat, kagum akan Tuhan. Ini kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang harus kita lakukan. Harus. Karena ini kewajiban. Next. Berpegang pada perintahnya. Kata pegang di sini dalam bahasa Ibraninya syamar. Syamar itu artinya menjaga, menyimpan, mempertahankan. Menjaga perintah Allah, menyimpan perintah Allah, mempertahankan perintah Allah. Walau apapun yang harus kita hadapi, kita harus tetap mempertahankan perintah Allah. Syamar. Tugas kita ada dua. Kewajiban kita dalam hidup ini ada dua. Yare dan syamar. Takut, kagum, hormat akan Tuhan. Menjaga, menyimpan, mempertahankan peraturannya. Itu kewajiban kita. Dan kewajiban itu harus, tidak boleh tidak. Saudara ingat syamar, yare. Ini dua kewajiban yang sebentar lagi kita akan menghadap pengadilannya. Kita akan diminta pertanggungjawabannya. Selama kamu hidup di bumi, sudahkah kamu melakukan yare, syamar? Akan ditanya. Masih ada tentang ini? LCD? Ya, kalau tidak ada saya akan masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan berbicara, saya akan sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan pesankan dan suruhkan untuk saya sampaikan kepada saudara tentang urapan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Mari kita buka Alkitab kita, handphone kita. Mari kita berdiri sekali lagi bersama-sama untuk menghormati firman Allah. Kita baca bersama-sama dengan iman kita membacanya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Pergunakan iman untuk kita membacanya. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap di dalam dia. Jangan duduk dulu, mari kita baca. Dengan kata kamu, kita ganti saya. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri saya tetap ada pengurapan yang telah saya terima daripadanya. Karena itu tidak perlu saya diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar saya tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta.
Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar saya, demikianlah hendaknya saya tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Next. Kalau di dalam King James Version dikatakan, tetapi pengurapan yang telah kamu terima dari Dia tetap ada di dalam kamu, dan kamu tidak perlu diajar oleh siapapun, tetapi sama seperti pengurapan yang sama mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan itu adalah kebenaran dan bukan dusta. Dan bahkan seperti yang telah diajarkannya kepadamu, kamu akan tinggal dalam Dia. Next. Saudara, dalam sebuah ibadah, titik fokus pengurapan Allah bukan hanya di pelayan mimbar saja. Dalam sebuah ibadah, titik fokus pengurapan Allah itu bukan hanya di pelayan mimbarnya saja. Kalau gitu yang duduk di sana yang enggak pelayanan mimbar enggak dapat urapan Allah. Semua yang hadir dalam ibadah itu perlu punya urapan Allah. Bukan hanya yang berdiri di sini. Kalau kita tidak punya urapan Allah, yang berdiri di sini mampu masuk dalam hadirat Tuhan, bagaimana dengan yang duduk di sana? Nanti saya akan jelaskan mengapa urapan Allah ini penting dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya dalam dunia ibadah, tapi dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Next. Di saat pujian dan penyembahan dinaikkan, yang mengalami, yang mendapat, yang disiram urapan bukan hanya yang di sini, termasuk seluruh jemaat. Ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, semua mendapat urapan Allah. Para imam-imam yang mengadakan ibadah di dalam bait Allah, saudara, semua mereka merasakan awan kemuliaan hadirat Allah, sehingga mereka semua rebah. Urapan ini penting, saudara. Urapan Allah. Saudara bisa buktikan ketika engkau hadir dalam ibadah dengan penuh urapan Allah, dan ketika engkau beribadah dengan hambar tanpa urapan Allah. Next. Ketika firman Allah diperdengarkan, bukan hanya hambanya yang menyampaikan yang perlu diurapi, tapi pendengar, jemaat, semua yang duduk juga perlu diurapi. Supaya mengerti firman, supaya bisa melakukan firman, itu butuh urapan Allah. Karena tanpa urapan Allah, arti firman Tuhan bisa dibiaskan. Iblis selalu hadir. Dia tidak senang melihat orang yang konsen dengan firman Allah. Tapi kalau ada urapan Allah dalam hidup kita, iblis tidak berani, saudara. Iblis paling takut dengan urapan Allah. Saat mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya saja hambanya yang diurapi, tapi saudara yang mendengar itu juga perlu diurapi oleh kuasa Allah. Supaya kita mengerti, kita menangkap, menerima, beroleh kekuatan untuk melakukannya. Next.
pada saat doa votum dinaikkan, doa berkat dinaikkan, bukan hanya yang menaikkan doa votum, doa berkat yang hanya menerima urapan Allah. Tapi saudara semua, ketika doa votum, doa berkat, engkau juga menerima urapan Allah, sehingga engkau benar-benar menerima berkat yang dari Allah lewat urapan Allah. Saya akan berbicara lebih dalam mengenai urapan Allah. Betapa pentingnya selalu hadir dalam hidup orang percaya. Di awal saya sudah katakan bahwa Tuhan itu cinta sama jemaat ABC Mosar. Makanya Tuhan selalu bukakan hal-hal yang masih kurang, kita selalu dibenahi supaya kita semakin hari semakin cantik. Nanti kalau mempelai itu datang menjemput kita, kita sudah layak. Urapan Allah. Next. Bukan hanya pelayan ibadah yang punya urapan Allah. Jemaat pun harus punya urapan Allah. Kalau kita tidak punya urapan Allah, ketika kita datang beribadah, ibadah kita akan hampa. Bagaikan sayur tanpa garam. Gak ono rasane, tawar. Tapi kalau engkau urapan Allah, saya bukan bilang urapan Allah itu garam. Tapi bagaikan sayur yang sudah diberi garam, ada rasa. Engkau bisa menikmati nikmatnya ibadah. Karena ada urapan Allah dalam hidup kita. Allah itu baik loh saudara. Dia tidak memonopoli urapan Tuhannya diberikan kepada pelayan-pelayan di sini. Tapi sesungguhnya dia juga menanti-nanti kapan kita mau, kapan kita minta urapan Allah. Dalam setiap kita beribadah. Next. Di dalam pengurapan Tuhan ada exousia dan dunamis Allah yang luar biasa dahsyatnya, yang itu tidak dapat di tempat yang lain atau di dalam kekuatan kita sendiri. Saya sudah pernah jelaskan exousia dan dunamis. Karena di catatan khotbah saya, di gambar-gambar khotbah saya yang saya simpan, ada ini. Kita itu butuh exousia dan dunamisnya Allah dalam hidup kita. Mengapa dikatakan dunamis saudara? Karena dahsyat. Saudara kalau tahu dinamit, dahsyatnya itu luar biasa. Dan kalau exousia dan dunamis ini ada dalam hidup kita, itulah sesungguhnya kekuatan kita. Karena tidak ada yang bisa melawan exousia dan dunamisnya Allah. Tidak ada satupun yang bisa melawan. Tapi kalau dengan kekuatan kita sendiri, tidak mampu, tidak akan bisa saudara. Next. Di dalam pengurapan Allah, ada exousia otoritas dan dunamis, kekuatan serta kuasa Allah yang luar biasa. Ada otoritas, kuasa serta kekuatan Allah yang luar biasa di dalam urapan yang Dia turunkan kepada kita. Next. Di mana exousia dan dunamis Allah itulah yang akan memampukan kita untuk menembus hadirat Tuhan serta meresponi firman Tuhan dengan benar, yaitu menjadi pelaku firman. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita seringkali gagal. Tapi dengan exousia dan dunamisnya Allah,
urapan Allah yang diturunkan atas kita, itulah yang menguatkan kita. Sehingga kita mampu menembus hadirat Allah. Menerima berkat firman Allah dengan benar. Diberi kekuatan untuk melakukannya. Next. Saudara, bukan hanya dalam hal ibadah saja diperlukan pengurapan Allah dalam hidup kita. Next. Tetapi dalam seluruh aspek hidup orang percaya di hari-hari terakhir tidak akan mampu bertahan jika tidak memiliki pengurapan Allah yang membawa otoritas dan kekuatan serta kuasa Allah dalam hidup kita. Jangan pernah mencoba hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita ini tidak kuat, saudara. Karena kita ini tidak kuat, kita perlu kekuatan dari luar. Karena kita ini tidak kuat, kita perlu yang dari luar, kekuatan yang dari luar. Jangan salah pilih yang dari luar yang mana. Yang dari luar ini, dari luar kita adalah eksousia dan dinamisnya Allah, urapan Allah. Itu perlu untuk kekuatan kita, saudara. Untuk kita menghadapi segala sesuatu. Karena kita sendiri tidak mampu. Jadi kita butuh pertolongan dari luar. Luar yang mana? Jangan keliru. Yang dimaksud pertolongan dari luar kita, yaitu eksousia dan dinamisnya. Dan ini yang paling ditakuti sama iblis. Setiap orang percaya yang punya urapan Allah, firman Allah katakan jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Saya lupa Pak Untung ayatnya di mana ya. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Mohon maaf saya lupa saudara ya, tapi ada ayatnya. Mungkin ada yang tahu? Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nanti saya carikan saudara ya, nanti saya bagi di New Bunda Esther. Ada ayatnya, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ketika kita semua diurapi Tuhan, tidak ada yang bisa mengusik. Mazmur 105 ayat 5, mari kita baca. Mazmur, terima kasih Pak Untung. Mazmur 105. Ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Mazmur 105 ayat 15. 1, 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudara, kalau semua jemaat Tuhan ABC Mosar terima urapan Tuhan, tidak ada yang bisa mengusik engkau. Firman Allah kalau mengatakan itu benar dan terjadi. Bukan hanya PHP, pemberi harapan palsu. Kalau firman Allah katakan tidak ada yang bisa mengusik orang yang kuurapi. Saat ini juga, detik ini juga, kalau engkau terima urapan Allah, tidak ada bisa mengusik engkau. Ada otoritas, wibawa, kuasa, kekuatan Allah bagaikan dinamit dalam hidup kita. Makanya dikatakan eksousia dan dinamisnya Allah. Itu harus ada dalam hidup kita. Next. Jangan pernah menganggap enteng dan main-main dengan pengurapan Tuhan. Jangan pernah menganggap enteng dan main-main dengan pengurapan Tuhan.
Next. Untuk mempertahankan iman sebesar biji sesawi, kita harus berjuang. Dan ingat, notabene-nya, kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, iman kita akan kocar karit. Morat marit. Tapi next, berjuang dengan disertai pengurapan Allah yang mengandung eksousia dan dunamis Allah akan semakin menumbuhkan iman yang sebesar biji sesawi itu dalam hidup kita. Next. Kalau kita ingin bertahan, kita harus punya pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Next. Kalau kita menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa itu begini saudara ya. Ada misalnya apa ya, yang saya maksud dengan biasa-biasa itu begini saudara. Ada misalnya obat ya, misalnya ya. Ada obat yang ya mungkin tidak terlalu keras. Ada obat yang sangat ampuh saudara ya. Sangat keras, begitu diminum satu saja langsung sembuh. Jangan menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tidak ada isi di dalamnya. Maka kita akan tergilas oleh kehidupan yang semakin ganas. Kalau kita menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tidak punya isi dalam hidup kita, kita akan tergilas oleh roda kehidupan yang semakin ganas. Next. Tetapi kalau kita menjadi orang percaya yang punya isi, yaitu punya otoritas dan kuasa kekuatan Allah dalam hidup kita, maka hal inilah yang akan memampukan kita untuk tetap bertahan. Next. Yang terakhir, pengurapan Allah bisa undur dari hidup kita. Tadi saya katakan jangan main-main, jangan menganggap remeh dengan urapan Allah. Urapan Allah ini bisa undur dari hidup kita. Contohnya Saul, nanti dibaca di rumah. 1 Samuel pasal 15-16, semua nanti di rumah baca ini. Urapan Allah itu bisa undur dari hidup kita. Next. Pengurapan Allah undur dari hidup kita jika yang pertama, melanggar perintah Allah seperti Saul. Yang kedua, jauh dari persekutuan dengan Allah. Seperti Efesus 4 ayat 18. Efesus 4 ayat 18 katakan, orang yang jauh hidupnya dari persekutuan dengan Allah, pikirannya, perasaannya, hatinya itu semua kalau orang katakan itu jadi kedul. Kedul itu enggak mempan buat motong saudara. Saudara punya peso, mau motong daging, pisau yang saudara pakai untuk motong lu engek, gak potol belas. Itu perlu diasah pisaunya supaya tajam. Efesus 4:18 katakan orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah, tumpul. Pikirannya, hatinya, perasaannya tumpul. Kedul. Lah kalau sudah gini ya jelas hadirat Allah undur saudara. Tadi dikatakan kewajiban kita takut kepada Allah dan memegang perintahnya. Urapan itu bisa undur dari hidup kita. Contohnya Saul. Melanggar perintah Allah. Dan ketika kita jauh dari persekutuan dengan Allah, semua pikiran kita, hati kita, perasaan kita itu semua tumpul, kedul, gak tajem belas. Karena urapannya isinya mundur dari hidup kita.
Next. Keintiman dengan Tuhan adalah kunci kehidupan. Semakin kita intim dengan Tuhan, urapan Allah semakin ditambah-tambahkan atas hidup kita. Ketika kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, urapan Allah itu perlahan-lahan akan undur dari hidup kita. Keintiman dengan Tuhan itu bukan kita harus berdoa 24 jam penuh, tidak bekerja. Itu berbicara tentang hati. Yang namanya intim. Betul-betul mengenal. Betul-betul dekat. Betul-betul tahu apa yang menjadi keinginannya. Itu namanya intim dengan Tuhan. Setiap hari selain ibar, punya waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Dan di situ nanti urapan itu akan semakin ditambahkan, semakin penuh dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjauh dari sumber urapan itu akan undur dari hidup kita, saudara. Pagi hari ini, saya sampaikan betapa kita ini penting punya eksousia dan dinamisnya Allah dalam hidup kita. Kalau kita diurapi, tidak ada yang dapat mengusik kita. Pagi hari ini, saya ajak semua jemaat Tuhan tempat ini, minta urapan dari Allah. Minta supaya engkau dipenuhi. Bukan hanya pagi hari ini, setiap hari. Pererat hubunganmu dengan Tuhan. Kita harus punya jam-jam doa dalam setiap hari. Jam-jam saat teduh. Untuk apa sih? Supaya kita punya otoritas, kuasa, kekuatan Allah yang bagaikan dinamit ada dalam hidup kita. Bukan hanya di dalam dunia ibadah, dalam dunia hidup kita sehari-hari.